warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Saya minta satu orang ya yang mewakili kalian untuk memimpin doa di depan. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak ya. Kembali ke tempat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, supaya kalian atau kita semua lebih konsentrasi untuk mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini, mari kita melakukan body scanning ya, body scanning. Silakan duduk dalam kondisi yang rileks ya, tegak ya, duduk yang rileks, tegak. Pejamkan mata kalian, Berikutnya adalah coba tarik nafas ya, tarik nafas. Tahan. Terus buang melalui mulut. Ya, sekali lagi anak-anak. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. Lepas melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Lepas melalui mulut. Ya, alhamdulillah. Gimana anak-anak kalian? Udah rileks ya? Dengan demikian ya, kalian bisa konsentrasi untuk mengikuti proses belajar mengajar kita pada hari ini. Baik, berikutnya anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang keanekaragaman makhluk hidup. Coba di antara kalian mungkin ada yang pernah mendengar ya atau mengetahui apa sih keanekaragaman makhluk hidup itu? Coba siapa? Angkat tangan coba. Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Ya, bermacam-macam ya. Keanekaragaman itu bermacam-macam. Nah, berarti keanekaragaman makhluk hidup itu adalah bermacam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada flora dan ada fauna. Flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya, apa sih tujuan kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup ini? Ada nggak? Tahu nggak tujuannya apa? Ada yang tahu apa tujuan kita mempelajari materi ini tentang keanekaragaman makhluk hidup? Ya. Tujuannya adalah anak-anak sekalian, yang pertama, setelah kalian atau kita semua mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup ini, kalian atau kita mampu mengelompokkan ya berbagai jenis makhluk hidup. Baik. Saya akan membagi kalian, anak-anak sekalian dalam 5 kelompok ya, dalam 5 kelompok saja. Saya akan menghitung 1 sampai 5. Diingat angkanya ya. Angka 1 menjadi 1 kelompok, kelompok 1, angka 2 menjadi kelompok 2, angka 3 menjadi kelompok 3 dan demikian seterusnya. Baik, saya mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Yang angka 1 silakan, angka 1. Yang angka 1, angkat tangan dulu angka 1. Yang angka 1. Ya, kelompoknya di sini ya.
Ya, angka 2, angka tangan angka 2, angka 2 menjadi kelompok 2 nanti di sini. Yang angka 3. Ya, angka 3 di sini. Yang angka 4. Angka 4. Angka 4. Ya, di sini. Yang angka 5. Yang angka 5. Angka 5 ya di sini. Oke, baik, silakan. Langsung duduk di kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, ya, kalian sudah duduk pada masing-masing kelompok kalian. Sekarang adalah memberikan nama pada kelompok kalian. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan nama kelompok kalian sesuai dengan tanaman atau tumbuhan yang kalian sukai. Mulai dari kelompok 1 ya. Kalian mau memberikan nama apa ya? Apa? Kelompok mawar. Kelompok mawar ya, luar biasa ya. Kelompok mawar. Kelompok 2 apa kelompoknya? Namanya? Anggrek ya, kelompok anggrek. Kelompok 3 apa? Mangga. Ya. Kelompok 3 kelompok mangga. Kelompok 4 apa nama kelompoknya? Banana ya atau pisang. Kelompok 5 nama kelompoknya? Jambu. Ya. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah aktivitas kita hari ini adalah ya, nanti kalian akan melakukan observasi atau mengamati berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi kalian akan mengamati keanekaragaman bermacam-macam tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, segera saja kita kedua ruangan ini dan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Ayo mari bangun ya. Kita ke lingkungan sekolah. Jalan lagi. Sendiri-sendiri. 3 daun. Ada lagi bukan? Ponjati. Maham amat dia. Ponjati nih. Ini kucing merah. Lihat. Daun teh. Ini daun jambu. Bisa. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah kalian tadi mengamati ya berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, dan kalian juga sudah melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing, ya. Pada saatnya
kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, silakan kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mawar? Ya, kelompok mawar. Oh, ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok mawar tentang penelitian tumbuhan daun jambu. Warna daun hijau, warna bunga putih, jenis akar tunggal. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ya tonton bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Yang pertama adalah tentang berbagai tingkatan keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi. Sekalian, ya. Untuk kegiatan kita hari ini, ya, sampailah kita pada penghujung kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Sebelum saya menutup, ya, atau kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan, ya, saya ingin memberikan tugas kelompok, ya, mandiri, ya, kepada kalian, ya, dengan menggunakan anggota kelompok yang sudah dibentuk ini. Silakan nanti kalian melakukan observasi, ya. Kalian melakukan observasi atau pengamatan di pasar. Ya, di pasar. Apa yang kalian lakukan di pasar? Kalian akan mengamati berbagai macam tumbuhan, ya, seperti sayur-sayuran dan buah, ya, buah-buahan maupun ikan. Ikan di sana. Ya, jadi kalian nanti, ya, mengamati, ya, mendata, nanti dokumentasikan, ya, dokumentasikan di foto-foto pada saat kalian berkunjung nanti. Terus berikutnya nanti kalian akan membuatkan laporan. Jenis laporannya, bentuk laporannya saya serahkan kepada kalian sendiri yang menentukan jenis laporannya. Apakah laporannya berupa diketik, ya, berupa Word, atau nanti berupa video, silakan, ya, berupa diagram, silakan juga. Jadi saya serahkan kepada kalian, ya, menentukan jenis laporan yang kalian buat, ya, untuk kalian setorkan kepada saya. Ya, saya kira demikian anak
mari kita menutup ya proses belajar mengajar kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas dengan menerapkan proses belajar mengajar yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang menerapkan sosial dan emosional, tentu sangat senang dan cukup bersemangat. Mulai dari tahap persiapan pembuatan RPP, alhamdulillah saya sudah membuat RPP yang di dalamnya terdapat muatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sesuai dengan tujuannya bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah usaha kita untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Untuk mengetahui kebutuhan belajar individu setiap murid, saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yang mulai dari kesiapan belajarnya, minat murid, ya, profil belajar murid, ya. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar murid itu, akhirnya saya menentukan proses apa saja yang saya lakukan, baik dalam tahap konten, ya, proses maupun produk. Alhamdulillah, dalam proses belajar mengajar tadi di kelas, anak-anak cukup antusias, ya, cukup bersemangat mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini barangkali karena dalam proses belajar mengajar tadi, ya, kita memperhatikan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajar daripada setiap individu murid. Demikian juga dengan proses pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang pembelajaran sosial dan emosional, ya, sesuai dengan tujuannya bahwa pembelajaran sosial dan emosional itu bertujuan antara lain yang pertama adalah memberikan pemahaman dan kemampuan, ya, kepada murid untuk mengelola emosi yang kita kenal dengan kesadaran diri. Yang kedua adalah bagaimana supaya murid-murid kita dapat menetapkan dan mencapai tujuan, masuk dalam kompetensi pengelolaan diri. Terus berikutnya adalah bagaimana supaya murid kita dapat menunjukkan empati kepada orang lain, masuk di dalam kesadaran sosial. Yang berikutnya adalah bagaimana murid kita membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini masuk dalam kompetensi keterampilan relasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya murid kita dapat mengambil atau membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional tadi, maka tadi dalam proses penerapannya di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar, saya sudah berusaha maksimal dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bertujuan atau berupaya untuk meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional daripada murid tadi itu. Berikutnya adalah terkait dengan apa tindakan saya selanjutnya, tentu berdasarkan refleksi evaluasi dari pelaksanaan proses pembelajaran tadi, tentu ada beberapa hal yang akan saya lakukan ke depannya. Saya akan terus melakukan penguatan terhadap 2 muatan ini. Yang pertama adalah bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan, ya, memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Berikutnya juga adalah bagaimana supaya proses pembelajaran
yang saya terapkan di kelas berikutnya adalah dapat mengembangkan daripada 5 kompetensi sosial emosional daripada murid-murid kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.